Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Hanifah Abdah dengan NIM 2210601031 dari Prodi S1 Manajemen. Saya sini akan menjelaskan materi tentang hakikat ibadah. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta mengamalkan apa saja yang diperkenakan olehnya. Hakikat ibadah bukan hanya sekedar menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, tetapi bahwasanya hakikat ibadah tercermin dalam masalah pokok sebagai berikut. 1. Mengokohkan konsep penghambaan kepada Allah di dalam diri, yaitunya mengokohkan perasaan bahwa di sana ada hamba yang beribadah dan ada Rob atau Tuhan yang disembah. 2. Menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerak anggota badan dan gerak kehidupan. Pembagian ibadah. Ibadah maddah. Ibadah maddah atau ibadah khusus adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah akan tingkat, tata cara, dan perincian-perinciannya. Jenis ibadah ini termasuk ibadah maddah adalah tadaroh, wudhu, tayamum, mandi besar, sholat, zakat, puasa, haji, dan umroh. Ibadah maddah harus berdasarkan adanya dalil perintah, baik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah. 2. Ibadah gairu maddah. Ibadah gairu maddah atau umum adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah. Yang termasuk ibadah gairu maddah ialah berdakwah, melakukan amal ma'ruf atau mengajak kepada kebaikan, dan nahi mungkar, mencegah perbuatan buruk, belajar menuntut ilmu, bekerja, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Fungsi ibadah. Ibadah itu sendiri, ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah memiliki fungsi positif bagi yang menjalankan ibadah tersebut. Yang pertama, untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai manusia diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah kepadanya. 2. Mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui muqarabah, yaitu sikap merasa selalu dalam pengawasan Allah. Yang ketiga, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Setiap manusia akan memiliki kesadaran bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Yang keempat, melatih diri untuk mendisiplin. Allah memerintahkan menuntut pelaku ibadah untuk disiplin, seperti melaksanakan sholat, mulai dari tata cara berwudu, ruku sholat, dan ketentuan waktu pelaksanaan sholatnya mengajarkan untuk disiplin. Selanjutnya, prinsip ibadah. Ada 6 prinsip ibadah, yaitunya 1. Hanya menyembah kepada Allah. Menyembah ini semata-mata sebagai wujud untuk mengesahkan kepada Allah. 2. Tanpa perantara. Beribadah dengan prinsip tanpa perantara ini menjadikan prinsip kedua yang penting untuk diperhatikan. Yang ketiga, harus ikhlas. Ikhlas yang dimaksud ialah beribadah, motifnya murni hanya mengharapkan ridho kepada Allah. Selanjutnya, harus sesuai dengan tuntutan. Jangan beribadah tanpa ada tuntutan. Beribadah harus sesuai dengan cara yang telah disyariatkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, seimbang. Seimbang yang dimaksud adalah seimbang antara unsur jasmani dengan rohani. Jangan sampai ibadah yang dilakukan berat sebelah. Mengejar kehidupan akhirat secara total dengan melupakan dunia tidaklah baik apabila terlalu mengejar dunia dengan meninggalkan total urusan akhirat. Yang terakhir, mudah dan meringankan. Setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah sudah pasti sesuai dengan kemampuan hambanya. Dari materi yang saya jabarkan, dapat kita kutip sebuah kalimat yaitu, kehidupan sehari-hari kita adalah tempat ibadah dan agama kita, dan janganlah kita melalaikannya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.